Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang Suzuki Baleno Facelift 2022 ini. Kali ini gue mau unboxing Balenonya. Nah kebetulan yang bisa di unboxing sebetulnya hanya dikit sih. Bukan unboxing lah ya, lebih ke unwrapping joknya yang masih ketutup plastik ini. Nah ini gue udah rekam, tapi kebetulan yang buat jok belakang itu kayak gue salah pencet, jadi nggak ke-record. Jadi yang ke-record itu hanya waktu gue ngelepas plastik yang buat jok depan aja. Nah udah beres unboxing joknya. Sekarang gue mau masukin mobilnya ke garasi lagi. Nah ini gue mau cerita sedikit. Gue sebelumnya itu pakai mobil manual dan baru kali ini gue punya mobil matic. Sebelumnya gue sempet juga browsing-browsing gimana sih cara menggunakan transmisi matic yang benar. Dan setelah gue pelajari dari beberapa sumber, ternyata pakai mobil dengan transmisi matic itu ada aturannya. Jadi nggak cuman asal gas rem doang. Memang secara teoritis lebih praktis dibanding mobil dengan transmisi manual. Tapi ternyata dengan kita praktekin beberapa aturan, itu bisa bikin transmisi maticnya lebih awet. Salah satunya yaitu kalau misalnya kita dari gigi D alias maju ya, dan kita mau rubah ke gigi R atau reverse atau mundur, itu tuh harus mobilnya dalam keadaan berhenti 100%. Jadi jangan sampai mobilnya masih gerak terus kita rubah dari D ke R misalnya. Itu bakal bikin transmisinya cepat rusak. Dan satu lagi, ini waktu parkir juga ternyata setelah kita mundur nih misalnya kayak tadi, nah itu kita ke netral dulu, baru naikin rem tangan, baru kemudian transmisinya digeser ke P. Nah ini cara yang benar ternyata. Jadi mobil itu ditahannya pakai rem tangan, bukan pakai transmisi. Selanjutnya gue mau sharing juga gimana caranya copot emblem. Kebetulan Baleno ini cuma ada 2 emblem, tulisan Baleno ini dan lambang Suzuki. Pertama-tama teman-teman bisa pakai hair dryer atau hot air gun. Ini gunanya untuk bikin double tape-nya itu agak lunak, jadi lebih gampang untuk dicopot nantinya. Ini nggak perlu terlalu lama sih, sampai kerasa agak anget aja, mungkin sekitar 1 menitan ya. Gue pribadi lebih suka tampilan mobil yang clean ya, tanpa emblem-emblem tulisan kayak gini. Selain mempermudah waktu kita nyuci, ini tuh lama-kelamaan bakal banyak deposit air yang kering sendiri di situ. Selanjutnya teman-teman butuh benang. Ini bisa benang jahit atau benang apapun. Yang penting nggak kasar ya, jadi jangan yang terlalu gede juga. Kalau misalnya pakai benang jahit yang kayak gini, memang ini bakal agak sering putus ya di tengah-tengah. Nah caranya tinggal teman-teman pegang benangnya pakai 2 tangan, kemudian benangnya itu diselipin di antara emblemnya dan double tape itu yang nempel ke bodi. Ini gue mulai dari sebelah kanan. Ini walaupun mobil baru ternyata double tape-nya itu cukup kuat ya. Ini untuk ngelepasnya juga agak butuh sedikit tenaga. Dan menurut gue ini cara paling aman, jadi nggak akan ngerusak ke bodinya. Kalau misalnya dirasa ini udah makin susah dan makin keras, mungkin teman-teman bisa coba panasin lagi supaya
double tape-nya tadi itu jadi lebih lunak lagi supaya gampang untuk dilewatin sama benangnya. Nah sekarang gue mau coba dari sisi sebelah kiri. Nah kalau misalnya teman-teman mau copotin emblem di mobil ini, gue saranin ini copotinnya waktu baru beli. Kenapa? Supaya itu tuh nantinya sisa air yang kering sendiri tadi tuh belum jadi kerak yang bakal lebih susah buat ngebersihinnya. Kalau masih baru gini relatif lebih gampang dan nanti ngebersihin sisa deposit airnya itu nggak sebanyak kalau misalnya udah bertahun-tahun. Nah ini kita udah berhasil bisa copotin, nah cuman pasti bakal ada sisa double tape kayak gitu. Pertama-tama untuk ngebersihin sisa double tape ini, teman-teman bisa panasin dulu pakai hair dryer atau pakai hot gun tadi supaya lebih lunak dan lebih gampang untuk dikletekin kayak gini. Nah kemudian untuk sisa water spot atau deposit air tadi, teman-teman bisa bersihin pakai water spot remover kayak gini. Pakainya cukup dibasahin ke microfiber, terus nanti microfibernya dipakai untuk ngelap bagian yang ada water spotnya. Sebetulnya bisa caranya dengan dikuas juga, cuman kalau dikuas itu nanti kemana-mana si water spot removernya itu. Nah ini kebetulan bahan water spot removernya itu cukup aman ke tangan ya, jadi walaupun kena tangan itu nggak apa-apa. Tapi teman-teman perlu hati-hati kalau misalnya water spot removernya itu dari bahan yang cukup keras. Bisa bikin tangan melepuh ya kalau nggak hati-hati. Jadi memang better pakai sarung tangan. Cuman ini karena gue sambil nge-shoot juga, itu agak susah sih kalau pakai sarung tangan. Nah selanjutnya kalau misalnya masih ada sisa lem dari double tape yang foam tadi, teman-teman bisa bersihin pakai tar remover ini. Caranya sama kayak tadi, teman-teman tinggal semprot aja ke bagian yang ada sisa lem tadi atau semprotnya ke kain microfibernya juga bisa. Selanjutnya teman-teman bisa keringin atau dielap aja, diusap, jangan terlalu digosok juga. Karena ini sebetulnya tar remover ini langsung bekerja tanpa perlu kita gosok dengan tenaga. Nah ini dia hasilnya udah bersih dan tanpa ada bekas ya. Ini selanjutnya gue juga copotin stiker barcode yang ada di samping mobil ini, yang ada nomor angka nomor mesin. Tapi stikernya ini gue simpen ya, nggak gue buang. Caranya sama kayak tadi, dipanasin dulu. Kemudian kalau misalnya setelah stikernya dicabut masih ada sisa lem, itu teman-teman tinggal bersihin pakai tar remover tadi. Nanti kalau udah hasilnya bakal bersih kayak gini. Pastinya lebih enak dilihat dan lebih gampang untuk dibersihin sebelum stikernya hancur sendiri di situ. Karena stiker ini kan bahannya dari kertas gitu ya, jadi lama-kelamaan kena hujan, kena panas pasti rusak sendiri di situ. Kayak stiker yang asli yang bawaan India yang di atasnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk link pembelian water spot remover dan tar remover itu teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.